sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Welcome back to Kids Army Online Service. Today is a costume day. Hari ini kakak udah pakai baju koboi ini sesuai tema kita kostum adik-adik. Kalian tahu gak kalau di dunia ini banyak kostum-kostum yang indah adik-adik. Seperti kita yang indah di matanya Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, so kita harus menjaga keindahannya. Gimana caranya adik-adik? Caranya mudah sekali. Kita harus terus berdoa, dekat sama Tuhan, dan rajin memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa setiap minggu kita harus beribadah adik-adik. Oke, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah, buat kesehatan, buat berkat Tuhan yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Buka hati setiap kami, telinga kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh belajar lebih lagi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di kakinya Tuhan dan terus dekat sama Tuhan. Siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap ibadah hari ini. In the name of Jesus we pray, amin. Happy Sunday adik-adik, selamat ibadah. Shalom adik-adik, siapa yang di sini senang kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kalian? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang semuanya tangan-tangannya siap kayak gini ya. Kita mau acak-acak. जब यीशु मेरे कामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे कामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Sekarang nih how to 耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀。Kusi kusi, kusi kusi, hey senang senang, senang senanglah. Haleluya. Shalom adik-adik, semua siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita menari bagi Tuhan sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
menerus memberikan kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Biarlah segenap dan seluruh bangsa-bangsa memuji Tuhan. Haleluya, muji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sekarang bangsa Cina siap memuji nama Tuhan. Haleluya，我要赞美你。Haleluya，我一直有。Haleluya，歌颂 Haleluya，我以你欢喜快乐。Haleluya，我要赞美你。Haleluya，我一直有。Haleluya，歌颂 Haleluya，我以你欢喜快乐。 Sekarang bangsa Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika siap memuji Tuhan. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, sing haleluya, and I must rejoice in your name. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, sing haleluya, and I must rejoice in your name. Haleluya, praise your name. Haleluya, I am free. Haleluya, singing haleluya, and I must rejoice in your name. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, praise the Lord. Shalom adik-adik, yuk kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati adik-adik, biar kita sama-sama meresponi panggilan Tuhan. Biar di akhir-akhir zaman ini, pada saat sebelum Tuhan Yesus datang, kita semua sama-sama meresponi panggilannya. Amin. Katakan, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga supaya mencintai Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga tetap bersukacita di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia bangkit menyayangi Tuhan Yesus dan menjadi dampak bagi bangsa-bangsa dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, hari ini kakak mengajak adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang diselamatkan dan berubah dalam kasih mula-mula. Kira-kira siapa ya? Nah, cerita ini ada lagunya loh. Yuk kita dengarkan. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Siapa itu Zakheus? Adik-adik, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Waktu itu ia mau melihat Yesus, tapi tidak bisa sebab badannya pendek. Lalu dia punya ide. Dia cepat berlari dan panjat pohon ara. Kemudian Yesus melihat dia dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah." Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Wah, adik-adik, Zakheus bergembira sekali. Dia cepat-cepat turun dan ketemu
Tuhan Yesus. Saat itu juga dia bertobat. Hidupnya diubahkan, penuh sukacita dan suka memberi. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Adik-adik, kita sudah dengarkan cerita Zakheus secara singkat. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Yeay! Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama dan mendengarkan cerita Zakheus secara singkat. Biarlah hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kisah Zakheus yang mengalami pertobatan dan hidupnya diubahkan. Nah, adik-adik, dulu sebelum Zakheus bertemu Tuhan Yesus, pekerjaannya Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Makanya dia sangat kaya. Kalian tahu nggak pekerjaannya pemungut cukai itu ngapain aja? Nah, pemungut cukai biasanya ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni orang-orang Yahudi. Nanti diserahkan kepada kerajaan Romawi. Namun adik-adik, pajak yang dipungutnya sangat banyak sehingga membuat orang-orang Yahudi kesusahan. Itulah sebabnya adik-adik, para pemungut cukai tidak disukai oleh orang banyak, bahkan dianggap sebagai orang berdosa, pelit, kejam, suka mengambil hak orang lain, bahkan tidak peduli terhadap orang lain. Wah, sangat tidak baik ya adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, ketika Zakheus mau melihat Tuhan Yesus, dia sempat merasa malu dan tidak percaya diri karena banyak orang di situ. Dia tahu bahwa orang-orang di situ tidak menyukainya, tetapi hal itu tidak membuat Zakheus patah semangat, melainkan dia bertekad untuk melihat Tuhan Yesus. Meskipun saat itu dia mengalami kesulitan karena banyak orang yang berdesak-desakan, serta badannya juga yang pendek. Namun, ia terus berusaha. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Zakheus cepat-cepat turun dan bertemu Tuhan Yesus. Nah, saat itu juga Zakheus bertobat. Ia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Ternyata perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan Zakheus. Yang dulunya Zakheus adalah orang berdosa, dia suka mengambil hak orang lain, tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan dia menjadi orang yang suka memberi. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari mereka akan kukembalikan 4 kali lipat." Adik-adik, Zakheus tidak pernah menduga hal tersebut akan terjadi.
Awalnya dia hanya mau melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi di luar dugaannya. Ternyata Yesus datang ke kota Yeriko khusus untuk menemui Zakheus dan menginap di rumahnya. Saat itu juga keselamatan terjadi atas Zakheus serta orang-orang yang ada di rumahnya. Adik-adik, bukankah kita sama seperti Zakheus? Kita adalah orang yang berdosa. Namun keselamatan itu datang kepada kita pada saat Yesus Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dalam kasih-Nya kita bukan hanya diselamatkan, melainkan kita diubahkan oleh kasih itu untuk menjadi serupa dengan Dia. Adik-adik, sebagai penutup ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kakak ulangi sekali lagi adik-adik, dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami hidup sungguh-sungguh di dalam kasih-Mu dan kami terus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Adik-adik, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya cerita tentang Zakheus. Dia berbadan kecil, mungkin seperti kalian, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar yuk untuk seperti Zakheus. Kita dapat menyenangkan orang-orang di sekeliling kita loh dengan cara-cara yang sederhana. Seperti membuat minuman ini buat papa, mama, kakak, atau adik kita. Nah hari ini Kak Stefani ingin mengajak kalian untuk membuat suatu minuman yang sangat simpel tapi menyegarkan dan juga sehat. Bahan-bahan yang digunakan juga simpel loh adik-adik. Kita hanya memerlukan beberapa bahan saja. Yuk perhatikan ya. Kita membutuhkan sirup, boleh sirup apa aja ya adik-adik, rasanya juga boleh terserah kalian. Dan es batu, ada Yakult, susu, dan kakak menggunakan stroberi sebagai hiasannya. Yuk kita mulai ya. Pertama-tama kita masukin dulu ya adik-adik es batunya ya. Pastikan kalian sudah mencuci tangan dulu sebelum kalian membuat ini. Seperti ini. Sesuka hati kalian ya adik-adik, boleh kalian kasih es batunya yang banyak, boleh. Kalian mau kasih es batunya sedikit juga boleh. Setelah itu adik-adik kita bisa menambahkan sirupnya ya ke dalamnya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita bisa tambahkan Yakultnya. Nih kakak buka ya. Untuk 1 gelas kakak menambahkan 1 botol Yakult yang ada. Nah seperti ini adik-adik. Setelah itu yang terakhir kita kasih susu sampai dia penuh. Wah cantik ya adik-adik ya minuman kita ya. Nah sudah jadi deh. Dan terakhirnya supaya menjadi cantik kakak tambahkan buah stroberi. Dan yang terakhir kakak punya sedotan ya adik-adik. Kalian bisa masukkan sedotannya. Nah adik-adik, minuman kita sudah jadi nih. Mudah kan membuatnya, sangat simpel juga ya bahan-bahannya ya. Dan hasilnya sangat cantik dan juga menyegarkan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk melakukan hal-hal simpel. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana loh sebagai rasa sayang kita kepada orang-orang yang
kita sayangi. Seperti dengan membuat minuman ini. Karena kita melakukannya dengan hati yang sayang kepada mereka, pasti usaha kalian ini akan sangat dihargai dan sangat berarti buat mereka loh adik-adik. Jadi selamat mencoba ya. Kakak juga mau coba minumannya. Kita aduk-aduk dulu ya. Sangat menyegarkan sekali loh adik-adik, apalagi di udara yang sangat panas. Selamat mencoba, God bless you. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka, merdeka! Wah, hebat ya perjuangan para pahlawan kita sampai membawa Indonesia kepada kemerdekaan. Nah, kalian mau merayakannya bersama-sama? Yuk ikuti kita di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu 15 Agustus 2021 dengan tema Independence Day. Sampai jumpa!